Assalamualaikum, nama saya HS Dimbuang. Kebetulan saya sebagai kepala dusun di sini sangat mengapresiasi dengan adanya pembayaran lahan bendungan ini, yang mana hasil daripada pembebasan lahan ini dirasakan sangat baik oleh masyarakat di sini. Seperti contohnya bisa menginvestasikan sebagian uangnya untuk keperluan masa depan. Contohnya sekarang masyarakat merasakan bisa dengan hasil pembayaran ganti rugi ini, dia bisa 2-3 orang sudah menginvestasikan, di mana dia sudah mendapatkan lahan yang lebih luas lagi, yang mana lahan itu bisa dinikmati untuk kepentingan masa depannya. Kemudian saya sangat mengapresiasi dengan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah daerah, utamanya pemerintah daerah Kabupaten Takalar, yang mana sejak awal rencana pembangunan bendungan ini mengawal dengan sangat baik. Seandainya bukan campur tangan pemerintah daerah, mungkin pembebasan ini belum berjalan dengan sebagaimana yang diinginkan oleh masyarakat di sini. Jadi terutama Forkopimda dan Bapak Bupati Takalar, saya sangat berterima kasih karena dengan campur tangannya maka pembebasan lahan ini cepat terrealisasi seperti yang diinginkan oleh masyarakat. Dan alhamdulillah pembayaran ganti rugi ini bisa dibilang bukan ganti rugi, bisa dibilang ganti untung, karena seandainya pembeli dari swasta yang membeli lahan ini tidak seperti ini, tapi karena pemerintah dengan Forkopimda bekerja sama, sehingga pembayaran ini agak tinggi nilainya dengan nilai yang diinginkan oleh masyarakat di sini. Jadi saya sangat berterima kasih. Saya mewakili sebagai pemerintah di sini sangat berterima kasih kepada pemerintah daerah dan Forkopimda yang mengawal terus sehingga bisa cepat terrealisasi pembayaran ini. Mudah-mudahan tahap selanjutnya bisa cepat terlaksana. Saya meminta kepada pemerintah untuk mengerjakan pembangunan jalan dan pembangunan pemukiman supaya masyarakat bisa menikmati pembayaran bendungan ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mansur, warga desa Kalikomara, bahwa sehubungan dengan adanya proses proyek pembangunan bendungan Pamukulu ini, yang tahapan-tahapan pembebasannya sedang berjalan, harapan kami ke depan kepada, terlebih dahulu saya sampaikan terima kasih kepada Forkopimda Kabupaten Takalar yang dengan kerja kerasnya proses pembebasan ini berjalan, yang sempat lama terkatung-katung beberapa tahun, kemudian berjalan berkat dari sinergi Forkopimda Kabupaten Takalar, kemudian panitia P2T pengadaan tanah pembangunan bendungan Pamukulu. Kemudian saya sampaikan terima kasih kepada Pak Bupati, Bapak Samsari Tirta, berkah upaya kerasnya sehingga proses pembangunan bendungan Pamukulu ini berjalan. Harapan kami sebagai warga yang kena dampak pembangunan bendungan Pamukulu ini, bahwa ke depan dengan dinas-dinas terkait dengan pariwisata bisa dioptimalkan, warga disentuh dengan pembangunan, warga
edukasi untuk siap menjadi desa wisata. Karena dengan pengadaan tanah ini, dengan dibebaskannya tanah warga, maka dengan sendirinya warga itu terbatas penghasilannya dari sektor pertanian, semisal tanam jagung dan padi. Maka untuk mengganti pendapatan warga yang hilang akibat dampak pembangunan Bendungan Pamukulu ini, beralih menjadi bisa didorong beralih menjadi desa wisata, di mana dikunjungi oleh warga lain, kemudian warga di sini mendapat pendapatan ya, mengganti pendapatan yang hilang. Itu harapan kami ke depan. Jadi dinas-dinas terkait bisa melihat kami ini sebagai warga yang perlu disasar, perlu mendapat sentuhan yang maksimal terkait itu. Kemudian semisal juga bantuan-bantuan bibit tanaman perkebunan, supaya agrowisata juga ke depan itu bisa didorong Pak di sini. Dengan keterbatasan lahan yang ada, warga bisa hidup. Karena di sini warga itu masih mau sebetulnya tinggal di wilayah Desa Kalekomara ini Pak. Jadi dari 640 hektar yang akan dibebaskan, masih tersisa tanah-tanah warga itu. Di situ hendak warga mau membangun rumah, seperti itu. Jadi terkait dengan pengadaan tanah Bendungan Pamukulu, kemarin kita sudah mendapatkan persetujuan dari 500 bidang yang kita ajukan ke Elman yang telah dimusyawarahkan bentuk ganti ruginya. Itu 472 bidang telah mendapatkan persetujuan dengan nilai 107 miliar. Namun dalam tahapan pembayaran ganti ruginya sebelum Lebaran Idul Fitri, maka yang hadir itu hanya 455 bidang yang kita bayarkan dari 472 dengan nilai 103 miliar. Adapun yang kita tidak bayarkan itu karena antara lain tidak hadir karena dia domisili di luar Takalar. Yang kedua dia meninggal dan Elma minta penetapan ahli waris. Dan yang ketiga adalah adanya sengketa kepemilikan yang saat ini sedang bergulir di pengadilan. Apa lagi? Pak, variasi. Oh ya. Terkait dengan besaran bentuk ganti rugi yang diterima oleh warga itu sangat dipengaruhi pertama luas tanah, yang kedua dipengaruhi oleh tanaman tumbuh yang ada di atasnya, yang ketiga dipengaruhi oleh letak strategis tanah itu sendiri, yang keempat penggunaan tanahnya, apakah itu dia sawah, apa dia perumahan, apa dia perkebunan. Nah, inilah yang membedakan besaran bentuk ganti ruginya. Namun dari nilai tanahnya itu per meternya khusus yang di jalan poros, dalam hal ini jalan Kalekomara, jalan poros Kalekomara, itu ada yang dinilai sampai 100.000 atau 103.000. Namun yang terjauh ada yang 18.000, ada yang 20.000, ada yang 22.000. Itu nilai dari harga tanahnya. Terkait dengan yang perkembangan pengadaan tanah ini, kita sudah bayarkan 55%, jadi sekitar 45% kurang. Saat ini tim apresial sedang menilai di lapangan sebanyak 488 bidang. Mudah-mudahan ini tim apresial bisa menyelesaikan penilaiannya di bulanan sehingga kita dapat tindak lanjuti untuk musyawarah bentuk ganti ruginya, dan selanjutnya kita akan serahkan ke instansi yang membutuhkan untuk diteruskan ke Elman. Ya, kalau terkait relokasi untuk penggunaan perumahan, kita sudah tidak merelokasi karena kita sudah bentuk ganti rugi. Yang direlokasi adalah jalanannya sepanjang 11,3 km. Saat ini mungkin konsultan sementara mengukur relokasi terhadap tinggi badan bendungan, jangan sampai jalanan direlokasi itu juga tenggelam. Nah, itulah yang mungkin juga diukur oleh konsultan mengenai tinggi maksimum bendungan.